Biku Agung Buddha Gotama bersabda, "Datanglah biku, Dhamma telah dibabarkan. Jalani kehidupan suci untuk mengakhiri penderitaan dengan sempurna." Di Binares, India, di Taman Rusa Isipatana, saat purnama Asada 588 tahun sebelum Masehi, Sang Buddha membabarkan Dhamma dan menahbiskan 5 biku pertama. Ini peristiwa suci terbentuknya Tiratana atau 3 permata mulia: Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dhamma kemudian menyebar ke Indonesia dan putra-putra bangsa tertarik menjalani kehidupan suci sebagai samana. Setelah ditahbiskan di Bangkok, Bante Agabalo, Bante Sudamo, Bante Kemio, Bante Nyanawuto bersama Bante Kemasarano mendeklarasikan berdirinya Sangha Theravada Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1976 di Wihara Mahadhammaloka, dan disaksikan oleh tokoh Buddhis saat itu, Bapak Dr. Andes Suryaputa KS Suratin, Bapak Dr. Andes S. Mukhtar Rashid, dan Ibu RS Prawirokusumo. Para biku Sangha Theravada Indonesia bertekad untuk memberikan bimbingan Dhamma berdasarkan Tipitaka Pali kepada umat Buddha seluas-luasnya dan teguh melaksanakan winaya. Pada tahap awal, Sangha Theravada Indonesia belum memiliki wihara. Para biku datang ke berbagai kota dan menginap di rumah umat atau di wihara Mahayana. Kemudian tercetus usulan dari Bante Win untuk membangun wihara di luar kota Malang yang kemudian direspon baik oleh umat setempat dan terwujudlah Padepokan Dhamma Dipa Arama di Batu pada tahun 1971. Selanjutnya, di Jakarta mulai dibangun Wihara Jakarta Dhamma Cakajaya atas prakarsa Bante Sombat. Wihara ini diresmikan tahun 1985 dan ditandai dengan upacara pengukuhan Sima di Uposatagara yang dipimpin langsung oleh Yang Mulia Somdet Pranyana Sambuara, Sanggar Raja Thailand, dan dihadiri oleh para biku senior Thailand dan biku-biku Sangha Theravada Indonesia. Pada tanggal 6 Desember 1987, di wihara ini dilakukan pentahbisan biku yang pertama kalinya oleh Sangha Theravada Indonesia. Kini, Sangha Theravada Indonesia telah memiliki 2 buah sima, yaitu di Wihara Jakarta Dhamma Cakajaya dan di Padepokan Dhamma Dipa Arama, dengan 2 biku upajaya, yaitu Bante Sukemo Mahatera dan Bante Sri Panyawaro Mahatera. Dari waktu ke waktu, semakin banyak wihara dibangun di berbagai kota di seluruh Indonesia. Tidak hanya di kota, bahkan di desa-desa dan sampai ke wilayah pedalaman pun wihara dibangun oleh umat Buddha agar mereka bisa mendapatkan pembinaan Dhamma dari biku Sangha Theravada Indonesia. Sangha terus melakukan pembinaan dan bahkan sampai ke luar negeri atas permintaan umat Buddha Indonesia di sana. Mendidik generasi muda adalah hal yang sangat penting. Tidak hanya menyiapkan masa depan yang cerah bagi mereka, tetapi generasi penerus adalah para pelestari Dhamma. Sangha mendirikan sekolah tinggi agama Buddha untuk menghasilkan tenaga pendidik dan kini sudah tersebar di berbagai sekolah dan kantor-kantor Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Sangha juga mendorong wihara-wihara yang berkemampuan untuk membuka sekolah Buddhis.
agar anak-anak kita kelak tidak hanya pandai dan terampil, tetapi juga berbudi pekerti luhur sesuai ajaran Buddha. Untuk generasi muda yang berprestasi, namun secara finansial perlu disokong, Sangga juga menyalurkan bantuan beasiswa. Untuk itu, Sangga menggalang partisipasi umat yang mau ikut membantu program pendidikan generasi muda ini. Secara rutin, Sangga juga menyelenggarakan program Pabaja Samanera dan pelatihan atas silani di berbagai wihara bagi umat Buddha yang ingin melatih diri dalam praktik sila dan samadhi. Di samping itu, untuk memperkenalkan tradisi Buddhis Pindapata, Sangga setiap tahun menggelar acara Gema Waisak di berbagai kota dengan melakukan Pindapata massal. Untuk mengajak umat Buddha tekun membaca kitab suci Tipitaka Pali sebagai panduan umat Buddha, Sangga kini rutin menyelenggarakan Indonesia Tipitaka Chanting yang dirangkai dengan puja bakti agung Asada di Candi Borobudur. Acara ini diikuti oleh bhikkhu dan umat Buddha dari mancanegara. Dana yang diberikan umat kepada Sangga selalu dimanfaatkan untuk pembinaan umat atau persiapan prasarana. Setiap 4 bulan sekali, Sangga mengadakan rapat untuk membahas bantuan bagi pembangunan atau wihara di daerah. Seiring dengan pertumbuhan jumlah umat dan wihara, waktu para bhikkhu banyak digunakan untuk membabarkan dhamma. Namun, mereka tidak melupakan tujuan kehidupan sucinya. Secara berkala, para bhikkhu berlatih meditasi yang terprogram di samping meditasi rutin yang dilaksanakan sehari-hari. Sangga juga menyelenggarakan program pendidikan bagi samanera dan bhikkhu di Wihara Mendut selama 2 semester dengan bobot 44 SKS. Program studi Dhamma Duta ini mengajarkan ilmu agama Buddha dan ilmu kedhammadutaan. Saat ini, lembaga pendidikan Sangga telah meluluskan 46 bhikkhu dan beberapa di antaranya ada yang meneruskan pendidikannya di perguruan tinggi luar negeri. Dalam melakukan pembinaan umat, Sangga Theravada Indonesia tidak berjalan sendiri. Sangga dibantu oleh Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, Wanita Theravada Indonesia, dan juga Pemuda Theravada Indonesia. Sangga menjadi pembimbing agar pengabdian Dhamma keempat organisasi ini selalu selaras dan sejalan dalam Dhamma. Begitu pula dalam kegiatan sosial, semua bergabung dalam wadah Karuna Mita Jaya. Dalam perjalanan 40 tahun Sangga Theravada Indonesia, berbagai peristiwa telah dilewati, berbagai program pembinaan umat dan bhikkhu sudah dilaksanakan. Sangga rutin mengadakan persamuhan setiap tahun, mewujudkan kerukunan Sangga. Sangga juga terus berusaha membina umat agar kehidupan mereka semakin baik, semakin bijaksana, dan terus maju dalam Dhamma. Para bhikkhu juga terus berlatih dalam winaya dan membina dirinya dalam samadhi agar mencapai kemajuan dalam penghidupan suci. Kini para bhikkhu, kusabdakan pada kalian, segala bentukan sewajarnya mengalami kelapukan. Sempurnakanlah tujuan dengan tanpa kelengahan. Ini adalah sabda Sang Tathagata yang terakhir.